Oh, berarti Iya. lanjut. Ini yang ke-35 ya. Berapa? 55 nih. Apa belum? Apa 35? 35 kertas. Oh, financial problem. Hah? Cerita investasi untuk masa depan. Wes. Kalau investasi masing-masing teman lah gitu. Pilih investasi dengan cara apa mungkin gitu Oh kali ya. gitu, pilih investasi dengan cara apa gitu. Kalau saya sih investasi yang ini, saya lebih ke tanah sih sebenarnya. Ya, memang sih harga tanah. Tapi jangan Iya. 2 kali 1. Kalau itu yang sehektar. Kalau nggak investasi tanah langsung beli kijingnya. Ya, lanjut. Kalau saya sih lebih, apalagi sebelumnya kan, waktu saya belum menikah, ya bingung kan uang mau dikemanain kan. Ya akhirnya saya larinya ke investasi tanah. Sama kebetulan kan di tempat saya di Bima itu pemerintah sempat mencanangkan 1 juta sapi. Jadi saya ke sapi dan tanah sih investasi. Sapi. Iya. Jadi itu sapi nggak dikandangin. Nah, nggak Modalnya dikandangin. nggak, mana di Bima itu modelnya pelihara sapi itu nggak dikandangin. Dikandangin. Oh dikandangin. Kirain terus dilepas liarkan kayak Dilepas, di iya. New Zealand gitu. Iya, kayak Sapinya penggemukan atau pengembangbiakan? Pengembang biakan. Oh. Saya nggak Berarti tahu. susu sapi liar. Bukan, susu sapi liar. Udah banyak Bukan ini. susu kuda liar juga. Apa itu? Susuku Oh. dah liar. Iya, Tidak minta cuti lagi. Nah itu sih kalau ini ya untuk investasi masa depan, karena kan untuk tanah dan ternak ini kan cocok lah gitu. Kalau untuk emas juga bagus, cuman saya belum berani ya, karena memang semua ada punya kekurangan dan kelebihan. Ya, Kalau pasti, emas, pasti. kalau mau tanah mungkin bagus untuk masa depan, tapi kita susah menjualnya. Tapi kalau emas kita gampang menjualnya, tetapi nilainya kan sangat malah bisa rugi kalau dalam jangka waktu jarak beli dengan jarak jual itu cepat. Ya. Dan Dan belum karena tentu nilai juga. jual sama nilai belinya beda. Iya, belum tentu juga kamu beli emas di toko A gitu kan. Terus kita mau jual di toko B belum tentu juga kan. Iya, itu sih. Nah, kalau setelah menikah ya saya lebih ke ini sih. Belum jujur, kalau setelah menikah saya belum berani berinvestasi ke mana-mana. Saya lebih ke nabung aja. Saya lebih ke nabung. Walaupun sebenarnya uang itu hitungannya uang mati ya. Uang mati harus diputar. Cuman karena memang saya pengen menjalankan sebuah bisnis sebenarnya untuk mutarin itu bisnis kan investasi juga ya. Ya. Pengen jalanin, cuman memang Tapi perasaan dulu sampai punya kayak semacam bisnis distro itu ada itu dulu. Itu masih atau enggak? Udah Udah enggak. Waktu itu bisnis waktu kuliah dulu. Kuliah ya, waktu kuliah. masih lacang kali ya. Waktu masih lajang. Masih jalan. Iya. Ya sampai sekarang masih jalan kan? Masih jalan gitu. Itu kalau sekarang saya kalau bisnis kayak gitu, saya termasuk orang yang percaya ketika bisnis saya terjun langsung. Oh iya. Nah, saya termasuk orang yang mempercayai itu. Jadi ketika kondisi kayak gini, kita punya keterikatan dengan di sini, ya saya sih bingung. Saya mau beraktivitas ke orang lain, susah saya percaya gitu. Ya. Itu sih Iya. gambaran saya kalau untuk investasi. Ya, kalau saya sih, ya kalau tanah sih jelas, tanah rumah itu jelas. Cuma kan ya beberapa tahun ini kan ya saya dikenalin dengan saham kan. Pertamanya sih Bitcoin tahun berapa itu ya? 2017 atau 18 ya yang Bitcoin itu udah lumayan tuh. Sampai yang terakhir itu Bitcoin sampai nyentuh 200 juta berapa ya. Pertamanya itu tiba-tiba langsung turun, saya bingung mau ngapain. Akhirnya saya belajar mulai saham. Nah saham itu saya mulai belajar dikit-dikit lah. Ya itu udah dari saham udah ya bukan lumayan sih, lumayan lah. Ya, jadi ya itu sebenarnya pelajaran saya baru ya. Selain tanah, rumah, emas. Kalau emas istri saya oke lah. Cuma kalau istri saya sih emasnya dia nggak suka emas perhiasan kayak apa namanya? Ya batangan ya. Dia sukanya pas batangan. Sama. Itu dia sukanya itu. Sampai anak saya kalau dikasih, contohnya anak saya dikasih uang sama neneknya atau uang lebaran gitu kan,
dia langsung dibeli emas, gitu. Nah, yang sekarang yang beberapa tahun ini sih setelah Bitcoin, ya saya nggak tahu ya secara legal atau secara hukum agama seperti apa, cuma ya saya melakukan itu gitu lah. Walaupun itu tuh resikonya udah lumayan resiko besar kan, ya saya anggap itu uang mati gitu kan. Nah, tapi ya uangnya sih uang liar juga sih sebenarnya, kayak uang UPD UPD. Oh, itu kalian. Itu ya saya mulai belajar baca candlestick segala macam, udah lumayan lah. Ya sampai sekarang sih ya walaupun agak rugi, cuma ya ada untungnya dikit lah. Di situ investasi sih. Itu aja sih kalau saya. Kalau gimana? Investasi paling kalau saya ya karena istri pernah di bank kerja. Ya dia lebih ke arah kayak apa bahasanya DPLK apa yang dibantu dari pensiun apa itu LK-nya apa. Jadi ada di BNI itu DPLK gitu. Jadi seolah-olah saya buatnya seperti saya punya utang auto debit saya buat. Oh, itu. Kalau saya itu prinsipnya nabung ya. DPLK ya tiap bulan dipotong. Jadi Nanti dia ngambilnya per untuk masa pensiun itu sampai usia, kalau istri tuh pensiun sampai usia kayak di kita mungkin ya, kayak di kita ada Ada DPA DPA, gitu ya, ada kayak pensiun. gitu. Ada di BNI. Gitu. Sebenarnya dia yang paham sih. Yang selama ini yang istri jalanin, istri buat itu gitu ya. Kalau saya Tapi DPLK itu untuk umum ya? Atau umum. umum bisa ngambil ya. Bisa umum ambil itu. Benefitnya Sampai ke ya ada kalkulasinya lah. Oh, jadi gitu. ya kayak deposito lah mungkin Iya. ya, cuma lebih ke arah dia waktunya tuh untuk sampai masa Pensiun. usia pensiun. Tapi ini BNI ya, BNI. Ya ini saya baru tahu ada DPLK. DPLK namanya DPLK itu di BNI. Kalau saya sih ngikut asuransi di apa namanya di Mandiri kalau saya. Terus ya investasi baru itu sih sama ya itu tadi nabung paling sama ya. Kalau saham saya soalnya mainnya short term bos. Saya mainnya ya high risk tadi lah. Saya pernah cerita juga dengan gorengan. Saya mainnya short term. Ya itu sama saya juga sebenarnya. Apa ya? Sudut pandang orang beda-beda ya. Entah itu menganggap si saham itu seperti apa saya nggak tahu. Tapi saya cuma pemikiran simpelnya selama saham itu ada wujud usahanya. Kan di situ perusahaan-perusahaan kan. Iya. Ada usahanya kan. Iya. Kelihatan bentuknya. Real. Saya nganggap itu ya itu ada usahanya. Gak haram lah. Iya. Ya di luar itu haram halal ya itu masih. Kalau saya sih bodo amat sih, kalau saya Prinsip orang masing-masing sih kalau itu sih. Kalau selama itu ada wujudnya, itu ada wujud usahanya, saya anggap itu. Kita nggak ngambil hak orang sih sebenarnya kan itu aja. Kalau itu cuma saya mainnya short term, nggak main buat trader lah bahasanya. Itu sih paling kalau saya itu aja. Kalau saya pribadi sih karena beda background kali ya, maksudnya sebenarnya pengen juga punya investasi ke tanah, cuman karena saya masih hidupnya nomaden, jadi menurut saya beli rumah atau tanah itu masih agak-agak apa ya, ribet jatuhnya. Nanti saya tinggal di sini, istri saya mutasi saya ngikut gitu kan. Kemarin 3 tahun di Denpasar, sekarang per 2019 pindah ke Jakarta. Kalau pengen beli tanah, jadi misalkan di daerah mana kan saya jadi agak di Semarang. Ya di Semarang pun saya siapa yang mau ngurus, gak ada orang gitu kan. Ikut ya. Iya. Jadi sebenarnya pengen punya tanah gitu kan. Tapi ya itu ternyata belum berfaedah lah, jadi saya urungkan niat itu gitu kan. Jadi ya kalau sekarang sih saya pribadi Untung nggak jual beli tanah sengketa. Jadi saya sekarang sih lebih ke nabung, saham juga tuh sempat main sama Saham ya. Ya diversifikasi lah mungkin bahasanya sekarang ya. Jadi beberapa ke deposit, beberapa ke reksadana, beberapa ke saham, dan kemarin sempat istri sih beli ke obligasi ya, surat-surat ori itulah. Cuma gimana dengan kondisi pandemi ini, ori gimana sih sekarang suku bunganya? Kalau ori sih kemarin belinya sebelum pandemi ya, jadi Oh, sebelum pandemi. jadi masih bunganya itu masih Tinggi ya. masih pengembalian. Kalau sekarang gimana? Ngikutin nggak? Nah sekarang yang kemarin terakhir yang keluar itu saya lihat kayaknya dia jangka waktunya yang panjang. Oh, Bunganya di gitu. 66 sekian persen. Cuma cahaya lebih panjang lagi. Jangkanya jauh lebih panjang gitu. Jadi mungkin ya negara juga lagi butuh sokongan dana dengan pandemi ini kali ya. Nggak tahu juga gitu.
Jadi sementara itu sama saya ada auto lebih juga, cuman kalau mungkin Pak Robi ke DPLK, saya lebih ke tabungan anak sih. Jadi berjangka saya juga auto iya, sampai dana pendidikan. jadi saya siapin per SD lah itu ya. Jadi 5 tahun dari dia umur 1 tahun 5 tahun tuh. Ini apa? Kayak mana itu bentuknya? Yang pendidikan ini? Itu di mana? BRI juga? BRI. BRI. Jadi kayak namanya itu Junio kalau nggak salah. Jadi Junio itu tabungan untuk anak gitu, memang dipastikan untuk anak. Itu nggak ada ATM-nya. Jadi hanya buku tabungan. Kita auto debit dipotong, itu khusus. Oh ya. Jadi nanti per tanggal berapa setting ya? Saya sih nggak kasih gajian aja. Jadi cuma itu ada kayak asuransi kan ada batas kita sampai usia berapa nih. Nah kalau pendidikan anak nih? Iya, jadi itu tabungan berjangka bahasanya. Oh gitu. Nah, saya kalau ambil jangka 5 tahun nanti ketika 5 tahun dia akan kembali ke rekening induk gitu. Nah, ya itu sih sementara untuk persiapan anak sekolah dulu sih itu sisanya. Investasi yang lain masih berusaha di pasar uang sih bahasanya. BRI apa namanya? BRI Junio. Junio. Oh Junio. Kalau Permata Bintang. Nah, adalah setiap bank sekarang banyak sih sebetulnya, terlepas dari bahasa apa namanya hukum haram dan tidak haram itu tadi sih ya. Untuk sementara ini sih saya sih lebih ke niatnya dulu sih. Iya. Niatnya kan menabung kan. Ya masalahnya kita ini orang-orang haram sebenarnya. Sementara sih masih ke arah situ sih, jadi belum pengen beli bentuk fisik tanah tuh masih sulit lah. Dengan saya kerja begini, istri kerja juga masih pindah-pindah belum sih. Oh 36 berarti. Nah, bapak-bapaknya juga sudah cukup mulai investasi kan gitu meskipun kerja jauh sebenarnya. Iya, walaupun kita di hutan ya lumayan ya. Apalagi ya kita mulai, kalau saya sih ya mulai wifi dan sinyal bagus sih lumayan ya. Iya. Ya walaupun kadang rugi kadang. Itulah hidup. Tapi kalau saya sih nggak berani. Ya itulah. Saya nggak pandai untuk ke situ. Bukan, ya, sebenarnya itu termasuk resiko tinggi sebenarnya. Itu bisa dipelajari sih sebenarnya. Ya. Gitu. Cuman kalau salam saya juga sendiri belum berani yang gorengan. Takut kolesterol saya mah. Jangan gorengan nanti kayak Jiwasraya. Gila. Bukan cuma kita aja yang kecil-kecil duitnya main gorengan ya. Sampai yang duitnya negara triliun gorengan. Udahlah kita nggak usah bahas politik lah ya. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.